Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pernyataan tak tahu malu pelatih Qatar U23. Tampil garang hadapi Brescia, Jesus makin dekat ke Inter Milan. Qatar coreng namanya sendiri di mata dunia. Yordania sadar kekuatan besar Timnas U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Qatar U23 Ilidio Vale menilai timnya layak menang atas Timnas Indonesia U23. The Maroons berhasil mengatasi Garuda Muda dengan skor akhir 2-0. Ilidio Vale mengatakan Qatar pantas mendapatkan kemenangan karena para pemainnya sudah berjuang. Meski mendapatkan hasil positif atas Timnas Indonesia U23, tetapi ia menganggap Qatar tampil kurang meyakinkan pada babak kedua. Jelas pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan statistik pertandingan di mana Timnas Indonesia nyatanya unggul dalam segala aspek dan itu menandakan Timnas lah yang tak pantas kalah. Qatar dinilai tak bisa memenangkan pertandingan jika tak mendapat bantuan dari langit. Jesus bermain garang selama 78 menit dan berhasil membawa Venezia mengalahkan Brescia untuk menjaga asa promosi ke Serie A. Venezia mampu tampil lebih efektif dengan menciptakan 20 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang Brescia. Hasilnya, tim asuhan Paolo Vanoli itu pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Brescia. Sepanjang musim ini, Ise sudah bermain sebanyak 20 kali untuk Venezia di Serie B. Seperti diketahui, bek andalan Timnas ini menjadi salah satu pemain yang ingin didatangkan raksasa Serie A Inter Milan. Jika Chiesa terus menunjukkan performa yang bagus, bukan tidak mungkin peluang untuk memperkuat Inter Milan akan semakin dekat. Kepemimpinan wasit pada pertandingan perdana Grup A Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Qatar U23 di Stadion Jassim bin Hamad Senin 16 April kemarin jadi perhatian netizen Malaysia. Pada pertandingan tersebut, wasit Nasrullah Kabirov melakukan beberapa keputusan kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia U23. Banyak netizen asal Indonesia kebingungan dan marah dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang dinilai menguntungkan Qatar U23. Salah satunya adalah ketika Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua di awal babak kedua karena dianggap melanggar pemain lawan. Padahal dalam tayangan ulang, pemain FC Utrecht U21 itu terlihat tidak menyentuh kaki pemain lawan ketika mendapatkan tackle. Tak hanya itu, wasit tersebut juga pura-pura buta ketika Marcelino dilanggar keras tanpa memberikan pelanggaran di depan matanya. Keputusan kontroversial wasit di laga ini turut disoroti oleh akun Twitter sepak bola asal Malaysia @OneFootballM. Dalam kicauannya, dia menyindir sepak bola sambil memberikan emoji kantong uang dolar Amerika Serikat. Selepas pertandingan, Sintayong mengatakan usaha Timnas Indonesia U23 dalam mendapatkan kemenangan terhalang wasit yang membuat keputusan kurang tepat dan merugikan. Menurutnya, penonton yang menyaksikan laga mengetahui apa yang terjadi dengan kekalahan Timnas Indonesia U23. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang tetapi gagal berbuah gol. Sintayong juga berharap di laga selanjutnya, skuad Garuda Muda tak mendapatkan kerugian dari wasit. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia di Grup A Piala Asia U23 2024, di mana laga tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium Kamis 18 April mendatang. Pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Zema mewaspadai kejutan Timnas Indonesia U23 di Grup A Piala Asia U23 2024. Perkembangan pesat dari Garuda Muda diakui dapat memanaskan persaingan Grup A. Timnas Indonesia U23 bisa dibilang tidak difavoritkan, mengingat statusnya sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah di grup ini. Namun Abu Zema punya pandangan lain. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diklaim tak kalah merepotkan. Dibuktikan dengan mampu unggul secara statistik kala menghadapi Qatar, Indonesia memang jadi alarm bahaya buat para peserta Piala Asia U23.
Ancaman itu pun juga disorot oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Soal peringkat FIFA, Timnas U23 memang paling buncit di grup A. Namun berbicara pengalaman, Ivar Jordan dan kawan-kawan terbilang cukup matang. Betapa tidak, dari 23 nama yang diboyong Sintayong ke Qatar, sebagian besar dari mereka sudah bermain di Timnas senior. Hanya segelintir nama yang belum pernah merasakan level tersebut. Maka dari itu tak heran kalau AFC menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai debutan di turnamen ini tetapi memiliki segudang pengalaman. Pemain belakang Timnas Indonesia Justin Hubner memberikan komentar menohok kepada tuan rumah Qatar setelah Timnas Indonesia U23 kalah kontroversial di Piala Asia U23 2024 Senin kemarin. Timnas Indonesia U23 kalah menyakitkan dengan skor 0-2 dari Qatar dalam pertandingan pembuka di grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jasim bin Hamad. Sejumlah keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov ikut berperan dalam kekalahan Indonesia tersebut. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengeluhkan pelayanan Qatar sebagai tuan rumah. Salah satunya ketika Garuda Muda terlambat sampai di stadion karena merasa diajak berputar-putar terlebih dahulu. Situasi yang dialami pasukan Sintayong tersebut mengundang reaksi Justin Hubner. Pemain Cerezo Osaka itu memberikan komentar menohok di Instagram Story. Tidak hanya itu, Hubner yang juga diproyeksikan sebagai salah satu pemain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kali ini memberikan emoji badut sebagai ungkapan protes lucunya duel Qatar versus Timnas Indonesia. Beragam kontroversi yang terjadi dalam pertandingan Qatar versus Indonesia U23 mengundang reaksi dari banyak pihak. Sebagai tuan rumah, Qatar punya ekspektasi tinggi di Piala Asia U23 2024 ini. Tim meracikan pelatih Ilidio Vale ini berharap bisa lolos ke Olimpiade 2024. Jadi, hasil positif atas Indonesia pada matchday pertama dianggap penting. Media asal Qatar Raya bahkan menyebut hasil lawan Indonesia sebagai kemenangan terindah. Sementara, kubu Indonesia U23 kecewa berat dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Wasit asal Tajikistan dinilai melakukan kesalahan, salah satunya saat memberikan kartu kuning kedua pada Ivar Jenner. Ketua PSSI Erick Thohir pun memastikan bahwa pihaknya akan mengajukan protes resmi atas kinerja Nasrullah Kabirov.